kualitas ulama yang akan kita lahirkan di sini adalah kualitas ulama yang tidak ulama dalam arti yang konvensional sekarang ya, dengan paradigma yang ada sekarang, tetapi betul-betul ulama seperti siapa misalnya, kita ambil contoh itu Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun itu adalah ulama yang kalau kita baca sejarahnya hafal Al-Quran umur berapa? 7 tahun ya. Kita udah lewat nih berarti ini. Anak-anak kita udah umur 12 tahun, berarti udah agak lewat. Dia umur 7 tahun hafal Al-Quran, kemudian jadi ilmuwan besar. Dan saya lihat di Muqaddimah itu, kalian nanti cek lagi ya, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimah itu segini tuh bukunya itu. Muqaddimahnya tok. Padahal itu kan Muqaddimah dari kitab Al-Ibar wa Diwanul Mubtada' wal Khobar. Wah, kitabnya gede banget itu. Kalau kita lihat di dalamnya itu ada banyak sekali ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai inspirasi. Misalnya karena saya ilmuwan politik, saya tertarik sekali dengan bab di dalamnya itu. Subbabnya kalau nggak salah Tobaqatus Sultan gitu. Dia meneliti Fir'aun di Mesir itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, di situ ada ayat yang menjadi inspirasi bagi Ibnu Khaldun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ya. Kalian berdua, Musa dan Harun berarti ya. Idhaba ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua ke Fir'aun karena dia tagha. Nah, dari situ kemudian lahirlah pemahaman bahwa Fir'aun itu adalah gelar gitu. Itu kira-kira kalau di Indonesia sama dengan Sultan Hamengkubuwono misalnya gitu ya. Semuanya Sultan Hamengkubuwono gitu. Ini Sultan Hamengkubuwono keberapa? Itu Fir'aun yang siapa gitu ya. Nah, inilah prototipe ilmuwan yang ingin kita lahirkan. Jadi kita itu harus punya visi yang besar ya. Nah, tidak hanya sekedar tadi bisa berbahasa kemudian memahami teks, tidak begitu. Maka saya ingin menekankan di sini dan kita harus betul-betul detail dalam masalah ini, membedakan mana anak-anak yang kira-kira mampu jadi ulama tapi ya ulama konvensional dan ulama yang betul-betul ulama gitu. Ya, sebutannya ini intelektual ulama, ulama ilmuwan, kira-kira gitu jadinya. Nah, ini karena sekali lagi karena dikotomi tadinya, dikotomi antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita ini sekarang sudah melakukan reintegrasi antara Islam dengan sains dan teknologi. Nah, dalam hal ini saya ingin mengaitkan dengan penguasaan bahasa ya. Nah, kalau menurut saya ada 3 tingkatan dalam konteks ini. Yang pertama adalah orang yang mampu memahami bahasa, orang yang bisa berbahasa, gitu ya. Kalau ini ya semua orang saya kira, karena bahkan sampai muncul apa namanya unen-unen kalau ini ya, ya kemudian teori jadinya. Di Yunani kuno ada istilah dan kemudian diambil dalam khasanah mantik itu al-insan hayawanun natikun. Artinya adalah manusia adalah hewan yang berbicara. Berbicara itu artinya natikun, orang yang berbicara, natikun, natoko. Kemudian membentuk kata mantikun, mantik. Mantik itu bahasa Indonesianya apa? Logika. Manusia adalah hewan yang berlogika. Jadi begitu. Nah, logikanya itu kemudian diwujudkan dalam rangkaian bahasa. Jika saya makan, maka saya kenyang. Jika saya tidur, maka saya tidak ngantuk. Misalnya kira-kira gitu. Tapi kalau jika saya tidur, maka Bang Ije menikah misalnya. Kan ya ada, bisa. Misalnya pas dia tidur, nah Bang Ije menikah lagi misalnya kan. Nah, itu ya bisa saja itu terjadi, tetapi orang jadi bingung gitu loh. Tapi kalau
Jika saya makan, maka saya kenyang. Jika saya tidur, maka saya tidak ngantuk. Itu runtut gitu loh. Ya. Itu yang disebut dengan al-insan hayawanun natikun. Jadi dia berlogika. Tapi logika manusia ini ada tingkatannya gitu. Logika masyarakat ada tingkatannya. Kebanyakan ini yang nomor satu tapi levelnya paling bawah ya. Ada yang bisa berbahasa tetapi tidak menguasai logika dengan baik. Ya sekedar ngomong orang paham, ada orang ngomong dia paham gitu. Itu karena apa? Ya karena manusia itu berada di dalam lingkungan berbahasa. Namanya al-bi'ah al-lughawiyah. Ya bi'atul lughawiyah gitu. Ada di lingkungan hidup yang di situ semuanya berbahasa kemudian menirukan. Karena menirukan ya bisa. Molka tadi pagi misalnya, bintangnya besar, bintang besar. Kalau dia pengen, karena dia sudah menguasai membedakan kontradiksinya, saya bilang besar, dia bilang kecil. Oh bintangnya besar, enggak kecil, misalnya gitu. Ya, dia sudah mulai begitu, karena dilatih tiap hari. Tapi dia belum memahami kalimat-kalimat dengan logika yang lebih sophisticated, yang lebih rumit gitu. Ya. Nah, kebanyakan orang adalah bisa berbahasa, tetapi tidak memahami atau tidak memiliki logika yang kuat, gitu. Nah, yang ada di sini setidaknya harus yang kedua. Karena kalau hanya yang pertama saja, sering saya jadikan sebagai contoh untuk memotivasi kalian dulu, ya kan? Untuk memotivasi semuanya itu. Karena menganggap bahasa Inggris itu susah, menganggap bahasa Arab susah misalnya. Apa yang kita lakukan? Orang gila di Inggris aja pakai bahasa Inggris, ya kan? Orang gila di Arab aja pakai bahasa Arab. TKI di Arab itu semua pakai bahasa Arab. Tapi tidak ada TKI pulang ke Indonesia jadi ulama, loh gitu, ya kan? Nah, sering kan kita jadikan sebagai bahan motivasi, contoh-contoh pada saat itu. Maka yang harus kita bangun tidak hanya bi'ah al-lughawiyah tadi itu, tetapi logikanya ya. Anak-anak itu harus kita bangun logikanya dengan baik. Latihan berlogika. Apalagi nanti kalau mereka masuk perguruan tinggi, itu kan ada itu kalimat logik nih ya. Itu masuk dalam TPA. Artinya apa? Itu diukur dan sebenarnya bisa dilatih gitu. Nah, kalau tidak kita latih nanti mereka terbiasa dengan logika yang bengkok. Maka tadi itu di pesantren juga ada ilmu mantik misalnya. Itu artinya apa? Ya bisa latihan sebenarnya. Kalau nggak dilatih ya seperti seperti orang yang kerja di Arab tadi itu. Ya, orang yang pergi ke Arab 2 tahun, 3 tahun pulang ya bisa bahasa Arab gitu. Ya. Ini bukan berarti merendahkan TKI ya. Ini sekedar contoh saja. Bukan. Tadi nggak ada sama sekali tidak ada maksud merendahkan dan lain sebagainya. Ini hanya contoh saja. Nah, yang kedua tadi adalah orang yang menguasai bahasa dan dia punya logika yang baik. Nah, ini sudah bisa ini jadi ulama konvensional. Membaca Al-Qur'an, kemudian bisa memahami ya. Misalnya gini misalnya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Artinya kalau diartikan dengan simpel, sesungguhnya orang kafir sama saja kamu berikan peringatan kepada mereka atau tidak kamu beri peringatan kepada mereka, mereka tidak beriman. Nah ini kalau logikanya baik gitu, dia akan mikir maksudnya gimana. Terus lah berarti kalau begini nih Jabariyah dong. Nah jadinya mestinya jadinya gitu kan, berpikir begitu. Tapi kalau logikanya baik, kayaknya enggak begitu, nyari lagi ya. Ketemu tafsir Jalalain, innalladzina kafaru. Itu tafsirnya ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin gitu. Tapi wah kayaknya kok enggak cocok ini. Kalau begitu, kalau dicontohkan Abu Jahal dan Abu Lahab, kalau begitu berarti Abu Jahal kafir dan tidak kafir itu urusan Allah kan gitu. Ya kan? Dia kafir itu ya karena yang bikin kafir Allah gitu. Padahal kan nggak begitu gitu. Nah, mulai meningkat bahwa tafsir Jalalain ini adalah tafsir yang
penting bagi kita. Tapi ya kita punya pilihan lain juga gitu, tidak hanya tafsir Jalalain. Kalau tafsir yang lain, misalnya tafsir, kalau nggak salah tafsir apa, Tobari misalnya, kita bisa akses dengan mudah sekarang. Itu menafsirkan innalladzina kafaru. Alladzina kafaru itu bukan Abu Jahal dan Abu Lahab, tapi ahlul kitab gitu. Yahudi dan Nasrani. Menurut saya ini lebih pas. Kenapa? Kafir di situ adalah orang yang menutupi, artinya kafaro, kafir gitu. Jadi artinya sesungguhnya orang-orang yang menutupi kebenaran gitu. Dalam konteks ini karena Yahudi dan Nasrani itu menutupi informasi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah Muhammad itu adalah nabi terakhir. Itu sudah ada di dalam kitab Taurat dan Injil, ya. Tapi oleh kelompok Yahudi, kelompok Nasrani ini ditutupi. Berarti kan jadi begini artinya. Sesungguhnya orang-orang yang menutupi, berarti siapa? Yahudi dan Nasrani, ya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menutupi kebenaran itu sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Sama saja kamu beri peringatan kepada mereka atau tidak kamu beri peringatan, maka mereka tidak beriman. Nah, ini kalau paham teks ya. Kemudian memahami konteks, memahami asbabun nuzulnya. Nah, sekarang tinggal pilih ya kan. Kalau saya kemudian ini yang lebih masuk akal menurut saya gitu. Jadi kenapa mereka begitu? Karena sebenarnya mereka sudah tahu bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah yang terakhir. Tetapi karena mereka punya kepentingan duniawi, mereka butuh pengaruh, pengikut. Pengaruh dan pengikut itu menghasilkan uang. Maka kalau mereka mengikuti Muhammad, mereka jadi nggak punya pengaruh, ya. Karena nggak punya pengaruh, nggak punya uang. Nah, maka kemudian mereka menyembunyikan itu. Kalau orang orientasinya sudah bukan kebenaran, tapi orientasinya adalah uang, mau kamu beri peringatan 1000 kali, ya nggak bisa, sama aja. A'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Misalnya begitu. Lagi misalnya yang sering kita lihat itu perdebatan di YouTube ya, ustadz di YouTube misalnya. Contohnya apa? Tentang nikah misalnya ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Masa teks ini sudah 14 tahun perdebatannya cuma itu ya. Orang hanya berdebat ini nikah ini harus poligami atau monogami gitu. Yang satu mengatakan bahwa nikah itu aslinya adalah poligami gitu. Itu yang setuju poligami. Misalnya yang perempuan-perempuan di sini kan setuju kan poligami ya kan? Itu mengatakan setuju poligami apa enggak? Setuju. Wah, Bang Ije. Setuju Bang Ije? Ya. Nah, ini di sini ini syaratnya berat ya kan? Ya gitu. Itu ada di YouTube. Saya lihat dulu. Hukum asli nikah itu poligami. Ya. Kemudian yang enggak setuju poligami mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jika tidak sanggup adil maka satu. Itu aja. Akhirnya berdebat, berantem. Cewek-cewek ini, guru-guru perempuan ini berantem dari dulu. Ini poligami, ini enggak poligami dari dulu, ya kan? Enggak selesai. Dan sampai hari gini masih dibahas saja itu. Nah, itu enggak relevan gitu. Ya, itu masa lalu lah gitu, ya. Kemudian apa lagi? Ini contoh ya, contoh. Kalau mau sujud, turun sujud itu dengkulnya dulu atau tangannya dulu, gitu kan? Ya, itu hampir semuanya ada itu di situ tuh. Kalian cari siapa, nanti ada itu satu itu dan itu ditanyakan berulang-ulang gitu. Ini kan bahaya kalau begini. Masa teks itu sudah ada, hadis itu sudah ada dari dulu 14 abad yang lalu sampai hari ini masih diperdebatkan aja. Masih nggak paham juga. Itu karena apa? Sebenarnya karena ngaji nggak pakai ilmu alat ya. Nah, maka di sini harus diajari ilmu alat agar mereka itu tidak hanya berada dalam lingkungan berbahasa yang nggak pakai logika, tapi berada dalam lingkungan berbahasa Arab yang pakai logika juga gitu. Dan kemudian ditambah dengan
asbabun nuzul, asbabul wurudil hadis gitu. Jadi meningkat. Mereka sudah sampai pada level ulama konvensional. Jadinya begitu, ulama konvensional. Ya tadi itu pokoknya bisa kalau ditanya, ini tangan dulu atau dengkul dulu? Nah, dia bisa jawab. Kalau pakai tangan dulu, argumennya hadis ini. Kalau pakai dengkul dulu, hadisnya yang ini. Apalagi yang biasanya beda itu. Ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba, ya. Nah, gampang jawabannya, di dalam tafsir-tafsir itu banyak. Ya, jawabannya wow poligami misalnya gitu kan. Nah, kalau dia punya perspektif yang agak feministik misalnya, ya kemudian lebih ditekankan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah misalnya gitu. Ada lagi misalnya itu yang di An-Nisa ya kan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum misalnya. Udah itu. Ya nggak selesai-selesai gitu. Akhirnya berdebat lagi. Habis energi kita untuk berdebat, untuk memperdebatkan sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa gitu. Ya. Udah gampangnya gini lah, yang mau poligami silahkan poligami, yang mau monogami, yang nggak punya duit, yang nggak bisa adil ya udah silahkan silahkan monogami ya, kayak saya monogami lah ya. Ya sampai hari ini maksudnya. Alhamdulillah gitu. Ya. Itu. Nah, sekarang yang mau kita lahirkan yang bagaimana? Yang memahami teks, ya. Dan kalau tadi itu sudah selesai. Yang penafsiran-penafsiran yang bertentangan tadi sudah selesai. Nah, ulama-ulama yang lahir dari sini adalah ulama-ulama yang mampu menangkap inspirasi-inspirasi besar yang berkaitan dengan sains dan teknologi untuk kehidupan masa yang akan datang. Gitu. Misalnya apa? Misalnya gini, misalnya dari ayat yang mana? Kalian mau yang mana? Yang kira-kira bisa ke depan itu. Tapi sekarang udah ditemukan. Misalnya gini, ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Misalnya, dimanapun kalian maka maut akan menemukan kalian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Dulu mikir gimana caranya malaikat menemukan orang yang bersembunyi gitu kan. Nah sekarang simple. Oh jangankan malaikat, tukang ojek yang nggak sekolah aja, yang nggak sekolah ya loh ya, misalnya dia nggak sekolah tapi bawa HP yang ada GPS-nya ketemu gitu. Artinya apa? Ya gampang saja tadi menemukan Mbak Solihah nanti 100 tahun yang akan datang ketika mau dicabut nyawanya ya kan. Umurnya berarti berapa? 100 berapa tahun? 122 tahun ya kan. Dia bersembunyi di dalam kolam itu misalnya, di bawah lele misalnya, tetap ketemu. Kenapa? Ada chipnya itu di dalam Mbak Solihah itu. Ada chipnya ya. Nah, malaikatnya punya gitu. Wah ini orangnya ada di sini. Nggak akan salah itu. Mau nyabut Solihah keliru AI misalnya, nggak bisa salah. Kenapa? Ada chipnya. Ketemu itu. Nah, sekarang sudah dicontohkan oleh, kita sudah tahu ada Gojek, Gokar, dan lain sebagainya. Bisa, untuk tukang ojek aja bisa, apalagi malaikat gitu. Nah, ini pernah saya bahas ya, tentang pesawat ya, tentang pesawat. Pesawat apa? Pesawat terbang. Wali Sulaiman ar-riha wuduha syahrun wa rawahuha syahr wa asalna lahu ainal qitab dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita ini perspektif yang bernuansa atau yang paradigmanya adalah paradigma sains teknologi. Jangan ketika memahami Wali Sulaiman ar-riha wuduha syahrun wa rawahuha syahr, Sulaiman itu mampu menundukkan angin yang perjalanannya itu bisa membuat dia yang tadinya perjalanan biasa sebulan jadi tinggal ya bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesia ini nggak ada ini. Sekesok kalau sesore ya kan, sekesok kalau di Indonesia, di Jawa itu sekesok itu ya pagi aja ya, itu sudah sama dengan perjalanan sebulan. Tapi kalau di film-film Nabi Sulaiman naik apa itu? Permadani. Naik apa? Permadani. Nabi Sulaiman naik permadani. Naik karpet lah kalau sekarang itu ya kan. Jadi kayak film Jin dan Jun itu loh. Ya. Aladin. Hah? Aladin Jin dan Jun kan sama. Ada jinnya itu kan. Itu kan kemudian jadi berimajinasi itu. Kalau saya kecil, kalau dulu saya nonton TV juga, nonton film Jin dan Jun itu.
itu saya berimajinasi, wah seandainya saya punya jin ya, saya bisa naik sajadah itu, gitu loh. Tapi kan itu jadi imajinasi yang apa ya? Ya nggak menghasilkan apa-apa sampai hari ini ya saya nggak bisa apa-apa gitu loh. Oh, karena ya gimana mau naik permadani, siapa yang naik permadani gitu? Ya kalau toh ada misalnya, ya kita nggak pernah membuktikan secara real. Tetapi kalau pakai sains dan teknologi bisa dibuktikan secara real gitu loh. Pak Habibie misalnya bikin sayap pesawat terbang misalnya. Bagaimana pesawat ini bisa diangkat misalnya. Yang menemukan itu kan Pak Habibie itu. Ya, salah satu modelnya gitu. Itu kan bisa diobjektifikasi gitu loh. Tapi kalau kemudian kalian jelaskan, wah Nabi Sulaiman itu punya jin yang membuat dia tadi itu bisa terbang misalnya begitu. Bahwa Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin itu iya. Wa minasyayatini mayyagusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalika wa kunna lahum hafidin. Dipekerjakan untuk mengambil mutiara di dasar laut misalnya. Kemudian apa lagi? Ya'maluna lahu ma yasha'u mim mahariba wa tamatsila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Nah, dulu jin-jin itu dipekerjakan, ya kan? Tapi kan juga manusia yang dipekerjakan. Nah, kalau jin nggak bisa diobjektifikasi. Misalnya saya mau bangun planet Novo, tapi kemudian saya mau mempekerjakan jin, ya nggak jadi-jadi gitu loh, ya kan? Bagaimana caranya agar cepat? Wah, ini kok bangun rumah kapsul kalau pakai manusia, berapa orang itu ngangkat satu gorong-gorong itu? 12 orang itu. Nah, mikir kan, bagaimana caranya agar di sini ada crane yang bisa ngangkat ini, tek, taruh. Siapa yang punya sekarang? Cina sekarang. Bikin tol itu langsung tak. Kenapa nggak jin aja gitu? Nah, sekarang kalau memang itu bisa diandalkan, orang-orang yang ngaku-ngaku punya jin itu misalnya, suruh dong bikin tol gitu kan. Pekerjakan itu jinnya. Nah, artinya kan kita nggak bisa berpikir begitu dan nggak boleh berpikir begitu gitu kan. Kalau Nabi Sulaiman, oke lah dibuktikan gitu. Tapi sekarang orang yang aku punya jin itu siapa? Coba panggil sini, saya suruh bikin planet Novo ini biar cepat jadi itu loh. Ya, Sangkuriang misalnya, bikin apa? Bendungan dalam semalam misalnya. Saya kemudian memotivasi dulu ketika jadi komisaris Yogyakarta itu. Ini para pejuang Yogyakarta ini jangan kalah oleh Sangkuriang. Sangkuriang itu bisa membangun bendungan dalam semalam. Sehingga besoknya sudah bisa dipakai. Nah, kalau kita ini harus bisa mendesain proyek itu, misalnya jalan itu, bisa dikerjakan hanya semalam saja, sehingga besok nggak ada kemacetan gitu kan. Nah, untuk motivasi ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan tetap harus dilakukan oleh manusia gitu loh. Nah, artinya ada apa? Artinya adalah perspektifnya harus sains tech. Al-Quran menjadi inspirasi, ya. Nah, inspirasi ini harus selalu kita cari dari mana saja, ya. Lauh Mahfud menghasilkan disket, menghasilkan flash disk, menghasilkan external hard disk, ya. Kemudian ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah, mestinya menghasilkan GPS, ya. Apalagi tadi itu, ya, Nabi Sulaiman punya apa? Bisa melakukan perjalanan yang cepat tadi itu karena bisa menundukkan angin. Kan angin itu, ya. Pesawat terbang itu kan karena perbedaan tekanan itu. Dia bisa didorong itu, kaitannya dengan angin. Itu bisa dihitung itu. Jadi pesawat Nabi Sulaiman itu, kata teman saya yang ahli teknologi ini, itu kecepatannya di atas 400 km per jam. Itu adalah kecepatan minimal yang membuat sebuah benda nggak jatuh ketika dia terbang. Jadi seret gitu. Di EK itu kalau kita sebul, ya, yang membuat dia bergerak dengan kecepatan minimal 400 km per jam, dia nggak jatuh, ya. Tapi kalau Ica masih jatuh karena kerempeng kan kayak dia cukup hanya dengan 300 km per jam, set gitu kan, ya. Nah, apalagi misalnya yang kemarin, ya, teleportasi. Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Bisa datang hanya dengan klik saja. Bisa kita pindah itu sebuah benda hanya dengan sekejap mata. Klik. Maka begini,
Karena di dalam Al-Quran ini sesungguhnya ada banyak sekali ayat yang bisa menginspirasi kita, menginspirasi anak-anak kita terutama. Kalau kita udah lewat lah ini, udah susah lah untuk jadi ilmuwan yang kayak tadi itu. Ya, tapi kalau anak-anak kita, terutama yang SD itu, ya, kemudian yang SMP, kita ajari betul kepercayaan yang kuat kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pahami secara rasional, gitu. Jadi berpikirnya teologis. Ini kalau pakai meminjam istilah Comte, ya, Auguste Comte itu, positivisme, tapi cara berpikirnya nggak kita ikuti, istilahnya aja kita ambil. Dia kan punya istilah untuk menggambarkan tahap perkembangan masyarakat kan. Yang pertama apa? Teologis, kemudian metafisik, dan positivistik, gitu. Jadi kata dia, teologis itu adalah cara berpikir yang paling katrok, gitu. Berpikir paling katrok, paling apa? Paling primitif, ya. Berpikir paling primitif. Jadi kalau orang berpikir teologis itu dianggap primitif. Nah, ini nggak benar kan? Nah, kemudian meningkat metafisik. Nah, yang paling tinggi itu adalah cara berpikir positivistik. Jadi semuanya itu bisa diteliti secara objektif. Itu namanya positivistik. Jadi kalau orang sudah berpikir metafisik, dia meninggalkan cara berpikir teologis. Kalau sudah berpikir positivistik, sudah mengenal ilmu pengetahuan, kalau tadi itu yang dulu berpikir bahwa ini kok ada sesuatu yang aneh misalnya, itu ada hantunya, ada apanya gitu, ada makhluk halusnya. Nah, sekarang sudah bisa diteliti. Ini bukan hantu, bukan makhluk halus, tapi makhluk yang lembut. Apa itu? Virus misalnya. Siapa yang begitu itu? Dokter siapa? Ibnu Sina lagi kalau nggak salah. Ibnu Sina itu pada eranya itu sudah mampu mengidentifikasi bahwa ada yang namanya virus, gitu. Ketika ada orang sakit yang kemudian tertular, itu dia sudah mulai begitu. Maka muncul istilah karantina. Karantina itu dari siapa? Karantina itu kalau nggak salah dari Ibnu Sina loh, ya, dokter dia. Karantina itu saya nggak paham ini bahasanya soalnya, tapi saya pernah baca gitu. Karantina itu berasal dari istilah al-arba'iniyat. Apa itu? 40-an hari, 40 hari. Jadi kalau ada orang habis ini bareng-bareng ini, ya, untuk mengidentifikasi ini orang kena virus apa enggak, tertular apa enggak, itu diisolasi selama 40 hari. Itu 40 hari. Nah, ini bahasa Itali kalau nggak salah ya. Arba'in itu kan berasal dari kata arba. Ya kan? Bahasa apa ini? Bahasa Inggris atau bahasa apa itu? Kalau 4 itu segi 4 apa? Square, ya kan? Kemudian bahasanya jadi kuarantin kalau nggak salah itu, ya kan? Kuarantin. Maka kemudian saya nggak ngerti bahasa itu. Kalau salah ya anggap saja wajar ya. Maka kemudian memunculkan kata karantina. Nah itu dari dia itu karena sudah memahami tentang adanya virus. Nah ketika dia ketemu dengan ulama besar lain itu, dia mau dipeluk begini. Nah dia mundur. Digambarkan di dalam film itu. Ada filmnya kan? Coba nanti di setel untuk anak-anak itu. Dia mundur. Nah kemudian dia minta jubah baru, minta baju baru, pokoknya yang steril semuanya untuk teman-temannya ini di situ itu. Nah orang nggak boleh salaman pada saat itu. Nah mirip seperti yang terjadi sekarang itu dari dia ya. 40 hari, cuma sekarang ditemukan kalau dia berarti kan lebih hati-hati tuh 40 hari sampai itu. Nah sekarang karena sudah lebih detail lagi diteliti, ini masa inkubasinya cukup berapa? 14 hari. Berarti 14 hari. Maka ini anak-anak yang datang ke sini ini kita isolasi selama 14 hari. Yang satu 40, yang satu 14 hari. Nah, ini kan cara berpikir yang sudah maju. Pada saat itu saja sudah begitu, ya. Tetapi kemudian dirusak lagi oleh cara berpikir yang apa ini? Yang teologis metafisik tapi nggak positivistik, gitu.
Nah, kita ini harus tiga-tiganya, ya. Kita berpikir teologis, metafisik, dan sekaligus positivistik. Kalau begini ini, kita akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar yang tetap percaya pada Tuhan, gitu loh. Orang yang percaya pada Tuhan dan akan terus melakukan inovasi sains dan teknologi sehingga umat Islam ini menjadi maju. Kalau umat Islam maju, maka ayat di dalam Al-Quran fastabiqul khairat itu akan bisa dilaksanakan. Kalau orang Islam itu ayatnya bukan fastabiqul khairat dengan sesama. Fastabiqul khairat itu kalau orang kafir itu menemukan pesawat terbang. Orang Islam ya harus bisa menemukan pesawat terbang. Karena pesawat terbang itu adalah al-khair, ya. Orang kafir kaya, lah kita masih kaya dong, gitu. Al-khair itu di dalam Al-Qur'an artinya adalah uang juga. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, orang kafir kaya, kita miskin, gimana? Kita harus berlomba. Mereka kaya, kita kaya. Ya. Kalau perlu kita menguasai teknologi, kemudian mereka mengejar kita. Lah kan begitu yang terjadi dalam sejarah. Dulu orang Yunani maju, ya, tapi kan belum ada Islam. Kemudian ada Islam, Islam maju. Dikejar oleh orang Eropa. Orang Eropa sekarang meninggalkan kita, gitu. Nah, sampai sekarang orang Islam belum berhasil mengejar capaian-capaian kebaikan duniawi yang dihasilkan oleh orang-orang kafir itu. Maka kita harus berlomba itu, fastabiqul khairat untuk itu. Nah, sementara kalau kita sesama Islam, NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya, itu bukan fastabiqul khairat, tapi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, kalau sudah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, nah, fastabiqul khairatnya menjadi gampang. Nah, di sini kita biasakan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang terbiasa dengan perbedaan. Alhamdulillah kita ini kan orang terbuka. Ini di sini ada NU-nya banyak, ya, NU-nya banyak. Bang Iji itu enggak NU, enggak Muhammadiyah, ya kan? Rosak itu kan enggak NU, enggak Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah siapa ini? AI lah paling itu, ya kan? Nah, kemudian alhamdulillah kita mendapatkan murid-murid yang juga sangat beragam. NU-nya ada, anak tokoh NU ada, ya kan? Anak tokoh Muhammadiyah ada di sini. Loh gitu. Ada semua. Nah, maka bikinkan organisasi-organisasinya, silahkan. Mau bikin yang IPNU, IPPNU terserah, ya kan? Bikin yang IMM, bukan IMM, kalau itu apa? IPM, ya, IPM terserah. Nah, ada PII-nya misalnya gitu. Jadi nanti mereka punya banyak saluran dan yang terpenting adalah di sini mereka mulai terbiasa dengan perbedaan. Nah, dengan perbedaan itu mereka kemudian jadi punya wawasan yang luas. Nah, sehingga mereka keluar dari sini tuh nggak bisa dikompori. Kamu kelompok ini, kamu kelompok ini. Oh, kami biasa di situ, ya. Di Planet Nuvo itu kita sudah terbiasa dengan perbedaan dan perbedaan itu kami gunakan untuk saling tolong, bukan saling berantem, nah, gitu. Ya, nggak bersaing juga gitu. Ya, ya kadang-kadang dikit-dikit bersaing gitu. Tapi lebih banyak ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bukan berkompetisi apalagi bermusuhan.